Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral hadirin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-224, bab baru tentang khusyuk di dalam sholat. Dan di antaranya adalah ada beberapa hadis yang berkaitan langsung dengan khusyuk. Yang pertama, hadis tentang larangan berkaca pinggang di dalam sholat. Berkaca pinggang itu adalah menaruh tangan kita di pinggang ketika melakukan sholat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya beliau berkata, qala Rasulullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk dari perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang qaul, ya, bukan perkataan, tapi perbuatan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, ayyusalliyar rajul, seseorang itu mengerjakan sholat mukhtasiran, dalam keadaan, ya, berkaca pinggang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalliyar rajul mukhtasiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengerjakan sholat dalam keadaan berkaca pinggang. Di situ ada larangan Rasul. Naha. Al-aslu fin nahyi at-tahrim. Nah, kalau di dalam kitab usulnya dikatakan larangan itu menunjukkan keharaman. Larangan itu menunjukkan keharaman. Biasanya kalau ada naha Rasulullah itu artinya adalah melarang. Ya, melarang yang menunjukkan keharaman. Tentunya itu nanti kita lihat dari terusan dari hadis itu, ya, tentang apa dan sebagainya. Yang jelas biasanya kalau ada naha Rasulullah itu hukumnya adalah haram. Al-aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal pada sebuah larangan itu adalah haram, ya. Kayak orang itu misalnya dilarang untuk makan daging anjing atau daging babi dan sebagainya, larangan itu berarti bermakna haram. Masyiral hadirin rahimakumullah, mukhtasiran, yaitu, ya, ayyaj'ala yadahu ala khasiratihi, ayyaj'ala, menjadikan seseorang atau meletakkan tangannya pada pinggangnya. Khasirah itu adalah pinggang. Baik itu meletakkan tangannya itu tangan yang kanan atau tangan yang kiri saja atau kedua-duanya. Ya, itu. Kenapa kok tidak boleh? Kenapa kok dilarang? Ya. Alasannya adalah di dalam hadis lain disebutkan anna dzalika fi'lul yahudi fi salatihim. Karena sesungguhnya hal itu merupakan perbuatan orang-orang Yahudi di dalam sholatnya. Jadi kalau orang Yahudi itu melakukan sholat itu biasanya dengan menaruh tangannya di pinggang, ya, di pinggangnya. Kenapa kok seperti itu? Karena mutakabbiran, karena sombong, karena kesombongan. Dan itu kesombongan itu adalah dari iblis, ya, dari iblis. Dan sifat-sifat orang Yahudi itu adalah sombong. Jadi tidak ada, ya, pertentangan di situ. Yang pertama itu karena sombong, ya, menunjukkan kesombongan. Dan yang kedua adalah karena itu menyerupai ibadahnya orang Yahudi. Orang Yahudi kalau ibadah itu tangannya ditaruh di pinggang.
Masyarul hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah tadi pertama, kedua, ketiga. Ketiga adalah ini hubungannya dengan khusyuk, ya. Dengan khusyuk. Orang itu ketika khusyuk maka fokus pikirannya itu pada zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan aktivitas yang lain, kemungkinan itu akan, ya, aktivitas itu yang menjadikannya dia tidak khusyuk lagi. Dikatakan muhtasiran, arti yang lain adalah yaitu bermalas-malaskan, ya, bermalas-malaskan, dan juga dia memegang al-asa, memegang tongkat. Maka sholat itu tidak boleh kita lalu bersandar, atau tidak boleh juga memegang sesuatu yang mana itu nanti menghilangkan kekhusyukan di dalam sholat tersebut. Karena di dalam sholat itu yang diharapkan adalah tuma'ninah, ya, adalah sukun, ya, ketenangan jiwa, adalah khusyuk, yaitu ketundukan kita kepada Allah, dan yang terakhir adalah tawadhu kita atau kerendahan diri kita kepada Allah. Sehingga sifat-sifat sombong itu harus kita hilangkan, ya, diantaranya yaitu dengan tidak menaruh tangan kita di pinggang kita. Masyarul hadirin rahimakumullah. Di ulama mengatakan, ya, ada ulama yang menafsirinya di dalam kitab Subul Salam, muhtasiran itu tidak hanya tangan yang ditaruh di pinggang, tapi ada juga yang mengatakan naha Rasulullah melarang muhtasiran dengan apa? Yaitu orang itu bermalas-malasan ketika melakukan sholat, dia mengambil ayat yang terakhir saja, yaitu 2 ayat dari bagian akhirnya. Dia sholat lalu memangkas, ya, misalnya dia membaca surat Al-Ikhlas. Nah, akhir Al-Ikhlas diambil yang belakangnya saja. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, selesai itu lalu ruku, lalu sujud dan sebagainya. Nah, ini yang dikarenakan muhtasiran. Nah, mungkin juga tidak hanya di awal, di akhir, tapi juga di awal. Tapi muhtasiran, ulama mengatakan itu di akhir. Ya, di akhir ayat, akhir ayat dia mengambil bagian dari akhir ayat tersebut. Lalu yang kedua adalah di syar'i, ya, muhtasiran itu menyempatkan atau memperpendek sholat, yaitu ketika berdiri dia cepat, lalu rukuk, sujud dilakukan dengan cepat. Nah, itu namanya ikhtisar. Nah, ikhtisar itu mempercepat yang mestinya ada tumakninahnya yang bagus, tapi dia dipercepat, atau bahkan ya mungkin ya cepat sekali, itu namanya mukhtasar. Baik, itu saja mungkin ayuhal hadirun rahimakumullah, semoga bermanfaat. Di hadis ini kita diminta untuk khusyuk di dalam sholat kita. Kita diminta untuk khusyuk di dalam sholat kita. Di dalam maqalah dikatakan al-khusyu'u fi sholati yadharu fi qalbin wal jawarih. Khusyuk di dalam sholat itu terlihat di dalam hati kita dan juga al-jawarih, anggota badan. Sehingga ketika kita sholat lalu kita persiapkan, ya, dari hati kita sudah bersih, lalu badan kita juga harus bersih. Artinya apa? Apa yang kita pergunakan dan sebagainya itu akan, ya, menyebabkan kita itu menjadi khusyuk. Nah, kalau kita menggunakan sholat, ya, sholat lalu menggunakan pakaian yang kotor, dan ya misalnya kopiah dan sebagainya kotor, berbau dan sebagainya, maka itu akan menjauhkan diri kita dari kekhusyuan. Karena kekhusyuan itu bisa, ya, bisa didukung dengan 2 cara, ya, yaitu al-qalb, dengan membersihkan hati kita, kita lepaskan semua itu, ya. Kita lepaskan semua itu. Bahkan dikatakan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin, ya.
Sholat itu adalah mi'rajnya orang muslim, orang mukmin. Ketika orang itu ada dikatakan tumakninah di dalam sholat, tenang di dalam sholat, maka ketika dia sholat dia akan menjadi tenang. Maka kita lepaskan semua yang ada hubungannya dengan dunia, lalu kita khusyuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari qalb kita, dari hati kita hilangkan semua rasa itu, rasa kesombongan ya di dalam sholat. Lalu yang kedua adalah kita mensucikan diri kita, badan kita agar sholat kita menjadi khusyuk. Maka kita diminta untuk menggunakan wangi-wangian dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.